branding adalah strategi untuk memperkuat daya tarik suatu kota melalui citra yang positif dan khas. Tujuannya bisa beragam, meningkatkan kunjungan wisata, menarik investor, hingga memperkuat identitas budaya lokal. Namun, banyak daerah di Indonesia yang menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama, anggaran daerah yang terbatas atau tidak dialokasikan secara khusus untuk program city branding. Yang kedua adalah minimnya kesinambungan atau program branding hanya bersifat jangka pendek, berganti seiring pergantian kepala daerah atau tidak dilanjutkan secara konsisten. Banyak pemerintah daerah membuat branding kota dengan slogan Smart City, kota wisata atau kota kreatif, namun seringkali branding ini hanya bersifat simbolik tanpa dukungan program nyata yang berkelanjutan. Misalnya yang pertama, tidak adanya dana khusus untuk promosi, event, atau pengembangan platform digital branding. Yang kedua, kegiatan branding berhenti setelah 1 atau 2 tahun karena perubahan kebijakan atau pergantian pimpinan daerah. Kemudian yang ketiga adalah branding tidak berhubungan dengan kebijakan sektor lain seperti pariwisata, UMKM, transportasi, dan lingkungan. Secara umum, anggaran city branding seringkali digabungkan dalam pos belanja promosi, bukan program prioritas. Padahal city branding yang baik membutuhkan penyataan yang berkelanjutan, lintas sektor, dan berbasis data. Kondisi ini menyebabkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, konsistensi citra kota terganggu karena branding yang tidak ditindaklanjuti hanya untuk membingungkan publik. Kedua, kehilangan momentum promosi karena branding yang tidak berlanjut membuat minat wisatawan dan investor menurun. Yang ketiga, pemborosan anggaran. Karena kegiatan awal branding seperti pembuatan logo, kampanye, media, dan peluncuran hanya menjadi proyek sesaat tanpa hasil jangka yang panjang. Yang keempat, masyarakat tidak memiliki rasa branding tersebut karena tidak pernah dilibatkan secara aktif atau melihat manfaatnya secara langsung. Seperti contoh permasalahan ini, di beberapa kota kecil di Indonesia sempat meluncurkan branding lokal yang menarik. Namun karena tidak disongkong anggaran dan strategi jangka panjang, citra tersebut perlahan. Misalnya, kota dengan slogan pariwisata baru yang tidak didukung dan dengan fasilitas penunjang seperti transportasi, homestay, atau promosi digital, dan lain sebagainya. Yang kedua, kota yang mengubah branding setiap 5 tahun karena kepala daerah baru ingin menciptakan citra baru tanpa mempertimbangkan keseimbangan branding sebelumnya. Contoh kasus city branding di Indonesia yang mengalami hambatan karena keterbatasan anggaran dan minimnya keberlanjutan, yaitu yang pertama ada Jakarta yang memiliki slogan Enjoy Jakarta yang bertujuan dengan menjadikan Jakarta sebagai destinasi wisata kota metropolitan yang modern dan berkelas dunia. Hambatannya yang dialami adalah tentang anggaran yang tidak konsisten dan bergantung pada kepala daerah dan APBD tahunan. Tidak ada skema pendanaan jangka panjang. Yang kedua, itu minim keberlanjutan karena tidak terintegrasi dengan sektor transportasi, pengelolaan sampah, tata ruang, dan promosi digital. Program ini berhenti setelah pergantian kepemimpinan. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian dengan citra kota yang dianggap tidak mewakili kondisi Jakarta yang macet, padat, dan minim ruang hijau saat itu. Yang kedua ada Solo yang memiliki slogan The Spirit of Java. The Spirit of Java ini bertujuan untuk mengangkat budaya Jawa sebagai daya tarik utama kota Surakarta. Yang menjadi hambatannya adalah anggaran terbatas karena untuk kampanye luar kota atau luar negeri fokus hanya pada festival atau event tahunan yang tidak cukup kuat untuk komunitas branding. Yang kedua adalah minim keberlanjutan, ketergantungan pada figur wali kota tanpa roadmap jangka panjang pasca kepemimpinan tersebut. Yang ketiga adalah dampaknya branding ini tidak berkembang secara konsisten, tidak menjadi identitas yang dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga ada Banda Aceh yang memiliki slogan Kota Madani yang bertujuan untuk membangun kembali Banda Aceh dengan citra sebagai kota Islami, modern, dan damai. Yang menjadi hambatan dari Kota Madani ini adalah anggaran yang terbatas dan tidak diprioritaskan untuk promosi branding, lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pasca bencana. Yang kedua ada minim keberlanjutan. Hambatan ini, branding tidak diiringi penguatan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, syariah, dan infrastruktur layanan publik yang mendukung citra madani. Berdasarkan contoh kasus city branding yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat melihat
bahwa tantangan utamanya terletak pada keterbatasan anggaran dan kurangnya keberlanjutan program. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kota di Indonesia kurang dikenal, baik oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, adanya kesenjangan antara visi pemerintah dan kapasitas dalam pengimplementasiannya, serta rendahnya keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan lokal, turut memperlemah efektivitas city branding itu sendiri. Padahal, keterlibatan mereka penting karena nilai-nilai yang menjadi dasar branding kota seharusnya berakar dari kehidupan masyarakat setempat. Tindakan yang perlu dilakukan agar city branding dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, yaitu yang pertama, penguatan alokasi anggaran yang spesifik untuk city branding dalam APBD, termasuk dukungan lintas sektor seperti pariwisata, UMKM, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, menyusun roadmap city branding jangka panjang yang tidak tergantung pada periode jabatan kepala daerah. Kemudian yang ketiga adalah membangun lembaga atau unit khusus pengelola city branding agar proses tidak terputus oleh rotasi birokrasi. Dengan begitu, city branding dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat identitas daerah di tengah kompetisi global. Namun apabila tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan yang berkelanjutan, city branding akan gagal mencapai tujuannya. Maka penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya memulai city branding, tetapi juga merawat dan mengembangkannya secara konsisten sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkesinambungan.